selamat bertemu di media ini. Ya, kita bersama-sama ingin tahu bahwa anak-anak juga sehat di rumah. Ibu di sini sehat, anak-anak juga sehat di rumah. Ya, mari bersama-sama kita akan memasuki pembelajaran kita yang kedua. Setelah minggu lalu kita belajar tentang indahnya mengampuni, dan hari ini kita akan belajar tema yang berikutnya. Namun sebelumnya, mari anak-anak kita akan bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Allah Bapa Surgawi, mengucap syukur untuk hari ini kami boleh bersama-sama diberikan kekuatan kesehatan yang datangnya daripada Tuhan. Kalau saat ini kami hendak mempelajari bagian dari materi pembelajaran agama Kristen pada bab yang kedua ini, kami mohon pertolongan Tuhan supaya kami boleh mengerti, memahami, bahkan kami diajak oleh Tuhan untuk bisa melakukan di dalam keseharian kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan waktu kami sepenuhnya untuk pembelajaran agama Kristen dan budi pekerti ini hanya di dalam kasih kuasa Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Ya, mari anak-anak bersama-sama kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akan menjelaskan bagian-bagian yang terpenting melalui slide berikut. Baik anak-anak, mari kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari bab 2 hari ini. Kita akan memulai untuk materi kita tentang karya pengampunan Allah melalui Yesus Kristus. Ya. Jadi ini materi pengampunan kita yang minggu lalu sebenarnya kita sudah belajar mengenai indahnya mengampuni. Kalian sudah belajar tentang arti mengampuni dan juga tentang beberapa hal contoh pengampunan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sebelumnya anak-anak perlu mengetahui dari materi pembelajaran kita yang kedua ini, kalau di mata pelajaran lain akan membahas langsung dari KI 3 dan KI 4. Ya, kita akan memulai dari KI 1 sampai dengan KI 4 untuk agama berbeda dengan yang lain. Anak-anak bisa melihat bahwa KD 1.1 itu bahwa kita menerima bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni dan menyelamatkan manusia melalui karya penyelamatan di dalam Yesus Kristus. Kemudian untuk KD yang 2.1 itu berasal dari KI 2, itu bersedia mengampuni orang lain. Kemudian untuk yang KD 3.2 dari KI 3 memahami bahwa Allah mengampuni dan menyelamatkan manusia dalam Yesus Kristus, ya. Kemudian yang KD 4.1 itu diambil dari keterampilan KI 4, membuat karya yang menunjukkan kesanggupan mengampuni diri sendiri dan sesama. Kemudian apa sebenarnya yang perlu menjadi tujuan pembelajaran kita? Ya, yang pertama diharapkan anak-anak bisa mengimani pengampunan dan karya penyelamatan di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, diharapkan anak-anak bersedia mengampuni orang lain jika kita memperoleh sesuatu yang menyakitkan hati kita oleh karena perlakuan orang lain. Yang ketiga, memahami bahwa hanya Allah yang mampu mengampuni manusia melalui Yesus Kristus. Yang keempat, melakukan kegiatan sebagai praktik orang yang sudah diselamatkan. Ya, ini adalah kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran yang perlu kita ketahui ya anak-anak. Jangan sampai kita nggak tahu tentang pembelajaran yang akan kita pelajari. Perhatikan ini anak-anak ya. Bagaimana jika kita sebagai orang yang tersakiti? Bagaimana jika kita sebagai orang yang mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari orang lain?
Bagaimana cara kita mengampuni? Mudah tidak anak-anak? Bagaimana saya bisa memaafkan mereka? Wah, itu sangat menyakitkan saya, Bu. Sangat menyakitkan, saya sulit mengampuni. Wah, ini tidak adil bagi saya. Kenapa dia perlakukan saya seperti itu? Ini sangat sulit saya melakukan. Begitu anak-anak, kadang-kadang kita sulit untuk mengampuni orang lain. Karena apa? Mungkin kesalahan yang dibuat orang lain terhadap kita itu sangat menyakitkan hati kita. Sangat membuat kita tidak enak dan jengkel, ada rasa mangkelnya. Bahkan mungkin bisa saja menjadi dendam. Ya. Ini yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu dari hidup kita, tidak mungkin hidup kita itu mulus-mulus saja. Apalagi anak-anak kalau ketemu dengan teman-teman ya, kadang di kelas atau di media sosial, ada hal-hal kadang yang itu menimbulkan perpecahan di antara kita. Maka ketika kita memperoleh perlakuan yang tidak baik, yang tidak adil, yang sangat menyakitkan tadi, kadangkala membuat kita sulit mengampuni. Ya. Ini yang terjadi di dalam kehidupan kita. Betul ya anak-anak? Pasti mengalami hal ini ya. Lah, bagaimana jika kehidupan kita itu tanpa ada pengampunan? Kita memperoleh perlakuan yang sangat tidak menyenangkan, atau sebaliknya kita yang menyakiti orang lain. Bagaimana kita ketika kita berhubungan dengan orang lain ternyata itu tidak ada maaf-memaafkan. Jika saya disakiti, biasanya kita akan memendam rasa. Kita akan merasa jengkel. Kita tidak akan merasakan nyaman. Bahkan mungkin kalau perlakuan terhadap kita yang tidak baik itu, yang sangat menyakitkan itu, ternyata membuat kita nggak bisa tidur. Selalu ingat. Mungkin dibully temannya, atau mungkin kena pukul, atau mungkin dicuri uangnya, ya. Mungkin akan sulit. Tetapi kita harus tahu anak-anak, bahwa semua perbuatan yang di hadapan kita yang mungkin menyakitkan hidup kita, kalau kita tidak mau mengubah cara berpikir kita, kalau kita tidak mau mengampuni mereka, biasanya akan membawa beban bagi kita. Kita ketemu orangnya jadi malas, melihat orangnya dari jauh aja sudah menghindar. Nah, itu yang terjadi ya. Tanpa pengampunan, kadangkala kita yang pertama hidup dalam kebencian. Dan bisa saja kita menaruh dendam terus-menerus kepada orang yang menyakiti kita. Ya, mungkin ini sering terjadi dalam kehidupan kita anak-anak. Ketika kita disakiti, ya, kalian bisa melihat gambar ini, betapa marahnya yang punya kaos merah ini ya, ingin memukul. Ingin memukul, mungkin rasa sakit hatinya. Mari kita akan melihat anak-anak. Saya ajak kalian untuk membuka bagian dari Alkitab. Silahkan anak-anak membuka kitab Matius 5. Matius pasal yang kelima ayat 38 sampai dengan 48. Anak-anak menyimak untuk Alkitabnya masing-masing.
Ibu akan membacakan bagian ini dari Matius 5 ayat 38 sampai dengan yang 48. Begini firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal 5 ini. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya, demikian anak-anak, ini pembacaan kitab Matius pasal yang kelima ayat 38 sampai 48. Ya, ada beberapa hal di sana sangat jelas. Tuhan menginginkan kita untuk tidak membenci atau mendendam. Ya. Ayat yang awal tadi dikatakan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Artinya, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Janganlah membalas perbuatan yang menyakitkan itu dengan perbuatan yang menyakitkan pula. Jadi kalau gambar ini kalian melihat dua orang yang sedang berantem kemudian saling balas, itu sebenarnya tidak dikehendaki Tuhan. Kita harus belajar yang bagian tulisan hitam itu anak-anak. Melepas keinginan membalas. Jangan sampai kita ini melepas keinginan membalas itu berarti kita jangan sampai membalas orang itu. Kalau orang yang punya dendam biasanya keinginan membalasnya kuat. Gitu ya. Jadi bagian ini kita perlu belajar untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sulit? Iya, betul. Sulit memang. Tetapi kita perlu belajar. Artinya, ketika kita belajar dari hal ini, kita belajar satu hal, bahwa kita perlu bersabar dan mengendalikan diri. Sangat sulit, iya betul. Apalagi kalau sangat tersakiti, gitu ya anak-anak. Bagian yang kedua, kalau kita mengalami kehidupan yang tidak bisa mengampuni atau tanpa pengampunan dalam hidup kita, biasanya karena kita terikat dengan masa lampau. Ya. Kita teringat terus kesalahannya dia, teringat terus akan kejahatan yang dia perbuat bagi kita. Karena kita tidak mau mengampuni, waktu itu berjalan terus. Akhirnya apa? Kita nggak mau ketemu orangnya, kita sangat membenci dia, sulit mengampuni. Nah, orang yang sulit mengampuni, maka dia tidak bisa menikmati hidup.
Harusnya bisa bercengkerama, bisa bersenda gurau, bisa bermain bersama. Tetapi karena kita tersakiti sama orang itu dan kita ketemu dengan orang itu, maka yang ada adalah teringat masalah yang terjadi, teringat perbuatan jahatnya dia terhadap kita, ya. Kemudian kita kehilangan hubungannya dengan orang yang menyakiti kita, otomatis tidak akan terjalin dengan baik. Kita mau gerak ke sana, ketemu orang itu gitu ya. Mau ke kantin, ketemu di kantin, akhirnya balik lagi. Kita nggak bisa merasakan sukacita. Itu ya anak-anak. Yang selanjutnya, karena keterikatan dengan masa lampau ini, kita kurang termotivasi. Karena yang ada di dalam pikiran kita adalah orang tersebut, orang yang menyakiti kita, ya. Anak-anak masih ingat tentang kisah Yusuf di dalam Perjanjian Lama? Yusuf ini mempunyai banyak saudara, ya. Ada 12 anak Yakub termasuk Yusuf. Bukankah dari 12 anak Yakub ini Yusuf itu termasuk anak yang sangat dikasihi? Karena sangat dikasihi oleh ayahnya, maka saudara-saudara yang lain ini membencinya. Yusuf tidak akan dapat mengatakan seperti itu jika dia belum sepenuhnya mengampuni saudaranya. Itu artinya apa? Ketika Yusuf berada dalam posisi yang tidak baik, ketika dia harus oleh saudara-saudaranya dimasukkan ke sumur, lalu dijual ke saudagar kaya dan dibawa ke Mesir. Tidak ketemu dengan ayahnya sekian lama. Apakah Yusuf kemudian dendam, anak-anak? Kita tidak melihat, ya, tidak membacanya di firman itu kalau Yusuf itu mendendam. Dia diperlakukan juga tidak baik di Mesir. Dia digoda oleh istri Potifar, ya, tante Potifar. Digoda karena gantengnya Yusuf, cakepnya dia, ya, masih muda. Tetapi Yusuf mempertahankan kesetiaan dan ketaatannya kepada Tuhan, ya. Jadi ketika belajar dari Yusuf, kita ini tidak dapat memeluk dengan tulus jika belum mengampuni. Yusuf ini kemudian di Mesir, tiba-tiba ketika masa kemarau, keluarganya merasa kehilangan mata pencaharian ekonominya yang tersendat-sendat, ya. Karena tidak ada hujan, maka nggak panen gandum, nggak panen yang lain, sehingga mereka kekurangan. Dan yang ada adalah di Mesir yang dikelola oleh Yusuf. Mereka datang ke Mesir untuk membeli gandum itu, ya. Kemudian di sana baru ketemu Yusuf. Tapi mereka nggak tahu kalau itu ternyata saudara yang dia jual dulu. Tetapi Yusuf tahu. Dan lama-kelamaan Yusuf ingin menguji apakah saudara-saudaranya ini perlakuannya sama dengan waktu dia masih bersama dengan keluarganya. Nah, ini yang paling penting anak-anak. Yusuf itu tidak menaruh dendam sama sekali dengan saudara-saudaranya yang memasukkan ke sumur dan menjauhkan dari ayahnya, ya. Yusuf tetap memiliki ketulusan hati, memiliki ketaatan, memiliki kesetiaan, bahkan dia mau mengampuni saudara-saudaranya. Jadi dia tidak menganggap musuh terhadap kakak-kakaknya yang memperlakukan dia tidak baik. Itu yang penting anak-anak. Kita belajar dari mana Yusuf mendapatkan itu semua. Karena Yusuf hanya mengandalkan Tuhan. Hidupnya terus-menerus diserahkan kepada Tuhan, ya. Dengan perspektif Allah, maksudnya dengan cara Allah bekerja, cara Allah bergaul, ya. Hasilnya apa yang diperoleh oleh Yusuf ketika dia bisa mengampuni saudaranya? Ada rasa sukacita dan damai sejahtera. Ada rasa ucapan syukur karena ternyata Yusuf bisa bertemu kembali dengan
saudara-saudaranya, bahkan dengan ayahnya. Ya. Mari kita baca anak-anak, semua orang membutuhkan pengampunan pada saat-saat tertentu untuk menstabilkan kembali damai di hati dan keindahan untuk hidup bersama. Jadi kita selaku orang-orang percaya, orang yang hidup di dunia ini, kita membutuhkan pengampunan. Ketika kita disakiti, bahkan sebaliknya, atau kita menyakiti orang lain, kita memerlukan pengampunan. Karena kalau kita menyakiti orang lain, kalau kita tidak dimaafkan, kita akan lebih sakit. Ya. Maka kita perlu untuk meminta maaf bagi kita yang menyakiti. Bagi yang kita yang tersakiti, ya kita mengampuni. Itu yang bisa terjadi dalam kehidupan. Mari lihat anak-anak. Kehidupan kita tidak lepas dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan dosa. Dan kita sadari maupun tidak, sehari itu pasti ada saja yang kita lakukan yang sebenarnya itu membuat dosa di dalam kehidupan kita. Kita lihat bahwa Yesus Kristus itu adalah satu pribadi yang benar-benar tanpa dosa. Dan dia ada di tengah-tengah kehidupan manusia di dunia waktu itu. Kita memang tidak bertatap muka ya, karena memang zamannya Yesus kita belum ada. Jadi kita bisa melihat betapa Yesus sebagai manusia yang tidak berdosa itu harus menanggung semua yang kita lakukan, semua yang orang-orang waktu itu juga lakukan. Banyak orang berbuat dosa dan kejahatan, tetapi Allah kita yang pencipta segala isinya ini, ternyata kasihnya kepada kita itu luar biasa. Dia mau mengampuni kita. Dia mau memberikan kepada kita kesempatan untuk bertobat. Caranya bagaimana? Mengirimkan Yesus Kristus. Dia jadi manusia. Allah yang bertahta di kerajaan surga turun menjadi manusia dan harus menderita untuk kita. Karena manusia itu berdosa, kita ini berdosa, dan kita perlu pengampunan dari Allah. Maka yang bisa mengampuni dosa-dosa kita supaya kita tidak mengalami kematian yang kekal, ya, Yesus Kristus itulah menjadi korban penyelamat hidup kita. Yesus mengampuni, harus berkorban demi kita. Harusnya yang disalib, yang harus menderita itu kita, karena yang berbuat dosa siapa? Manusia kan anak-anak. Tapi Tuhan yang harus melakukan itu. Dan kita patut bersyukur karena kita memperoleh pengampunan. Nah, mengapa Allah mau mengampuni kita? Alasannya adalah karena Allah itu mengasihi hidup kita. Mengasihi kita. Ia menyelamatkan hidup kita. Ya. Coba perhatikan anak-anak ini ya. Sekarang di dunia sekeliling kita, baik di mall, di lingkungan sekitar, di media sosial, itu banyak sekali hal-hal yang menunjukkan bahwa kita ini orang bersalah dan menunjukkan bahwa kita mau minta maaf, tetapi melalui media-media yang ada di sekeliling kita. Itu ada kaos yang bertuliskan I'm sorry for what I said when I was hungry. Ya, I'm sorry. Minta maaf, ya. Saya minta maaf atas kesalahan saya. Kadang-kala kita egois ya, gengsi untuk meminta maaf ketika kita berbuat salah. Tetapi kita belajar untuk bisa minta maaf dan juga memaafkan orang lain. Jadi orang yang mau mengampuni, mau memaafkan dan mau minta maaf, itu adalah ciri orang yang sangat kuat. Artinya apa? Kuat di dalam iman, kuat di dalam kehidupan. Karena dia membuka lebar-lebar hatinya untuk bisa berdamai dengan diri sendiri maupun orang lain. Itu ya. Ratapan 5 ayat 21, anak-anak bisa baca, bawalah kami kembali kepadamu ya Allah, maka kami akan kembali. Artinya ini ada sisi pertobatan, ada sisi
pengampunan. Supaya ketika kita jatuh, ketika kita berbuat jahat kepada orang lain, kita tidak lagi melakukannya. Supaya ketika kita disakiti orang lain, ketika kita dijahati orang lain, kita bisa mengampuni. Maka ada rasa damai dan sukacita di kedua belah pihak. Begitu ya anak-anak yang terkasih. Anak-anak, ini tadi materi yang sudah Ibu sampaikan, kiranya ini menjadikan kita bersama untuk menjadi pribadi yang bisa mengampuni orang lain. Kalau toh kita yang berbuat salah, kita harus mau minta maaf ya. Kemudian untuk tugas yang bisa anak-anak kerjakan, untuk mengerjakan soal-soal berikut, anak-anak nanti bisa buka di SIM sekolah ya. Di sana ada soal yang Ibu berikan. Nanti anak-anak download, kemudian upload kembali jawabannya. Silahkan kalian bisa menuliskan. Ada 2 pertanyaan, daftarkan sejumlah godaan yang kalian hadapi, bacalah teks Alkitab berikut dan jelaskan maknanya. Nanti kalian bisa lihat di tugas di SIM sekolah. Jadi anak-anak perlu membaca 3 bagian Alkitab, yaitu Yohanes 3 ayat 16, Kolose 3 ayat 13, Efesus 4 ayat 32. Kalian bisa sharing bersama dengan Bu Mani jika nanti kalian menemui kesulitan-kesulitan. Demikian anak-anak, terima kasih. Pasti kalian akan menjadi pribadi-pribadi yang mau mengampuni dan juga meminta ampun atau meminta maaf kepada orang yang kita sakiti. Mari kita akan tutup untuk materi ini dengan doa, tapi nanti kemudian anak-anak membuka SIM sekolah untuk belajarnya. Ya. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk materi yang sudah kami dengarkan, kami baca, dan kami akan melanjutkan untuk mengerjakan tugas-tugas. Kiranya Tuhan menolong, memberikan kepada kami semangat untuk mengerjakan, dan kami akan mengirimkannya kembali nanti untuk diupload supaya keluar nilai yang diharapkan. Terima kasih ya Tuhan, jadikan kami menjadi pribadi-pribadi yang mau mengampuni dan meminta maaf kepada orang yang kami sakiti. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.